Kesalahan penulisan ejaan. Kesalahan penulisan ejaan sering terjadi di masyarakat disebabkan oleh kurangnya ketelitian dalam menulis. Selain itu, adanya pengaruh atau faktor lingkungan di mana bahasa digunakan. Terkadang, masing-masing daerah menggunakan dialek yang berbeda meski bahasa yang digunakan sama. Hakikat menggunakan E. Yang benar adalah hakikat, manajemen menggunakan G, seharusnya manajemen, dan teknik menggunakan H. Yang benar adalah teknik menggunakan K. Kutipan langsung dan tidak langsung adalah kutipan langsung mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. Menuliskan nama orang, kemudian spasi, kurung buka, tahun terbit, titik dua, spasi, dan halaman kemudian kalimat kutipan. Contohnya seperti itu. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah mengalami perubahan kalimat teks yang dikutip, tidak dan pendapat orang yang dikutip, disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Penulisannya diawali dengan nama penulis, kemudian spasi, selanjutnya kalimat kutipan. Contohnya seperti yang tertera di bawah. Selanjutnya, bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya, yang mengenal sebagian dari karangan yang sedang digarap. Fungsi bibliografi memberikan deskripsi yang penting tentang buku, majalah, jurnal, dan koran secara keseluruhan. Lengkap dari sebuah catatan kaki. Unsur-unsur bibliografi: 1. Nama pengarang, ditulis secara lengkap. 2. Judul buku. 3. Data publikasi meliputi tahun terbit. Untuk artikel diperlukan judul artikel, nama majalah atau koran, tahun dan nomor terbit majalah atau koran, tanggal dan bulan, tahun artikel ditulis, dan halaman yang ada di situ. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain dan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan tokoh yang digambarkan dalam biografi. Unsur-unsur biografi: 1. Identitas tokoh. 2. Pengalaman hidup. 3. Pandangan hidup. 4. Kebiasaan. Contoh biografi singkat. Penggunaan menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga disebut sebagai durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu. Di mana menyatakan masa atau jangka waktu, ada makna lain untuk menggunakan kata jam. Kata jam juga dapat berarti sebagai alat menunjuk waktu. Misalnya, contoh penggunaan kata pukul yang tepat sesuai maknanya seperti jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7. Nah, kalau penggunaan kata jam yang tepat untuk sehari-hari, agak selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu bukanlah bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan. Unsur-unsur bahasa itu diatur. Bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur bentuk kata maupun tata kalimat. Apabila aturan, kaidah, atau pola ini dilanggar, maka komunikasi dapat terganggu. Penulisan tanda koma. Faktor penyebab kesalahan penggunaan tanda baca koma adalah rendahnya minat dan motivasi itu, kurangnya pengetahuan dan ketidaktelitian juga menjadi penyebab kesalahan penulisan. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, benar adalah aku hanya membawa buku, koma, tas, koma, dan pensil. Sedangkan contoh yang salah adalah aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Pemisah antara hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh yang benar, karena diejek oleh teman-temannya, koma, adik tidak mau sekolah lagi. Sedangkan contoh yang salah, karena diejek teman-temannya. Penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat. Dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Bergaul di luar koma, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Sedangkan contoh yang salah, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, koma, sangat diam di dalam rumah. Perbedaan titik dua unsur rincian apabila dalam kalimat tersebut juga digunakan tanda koma.
Apabila tidak ada tanda koma sebelumnya, meskipun tidak salah, namun lebih disarankan untuk benar. Susunan acara jalan sehat hari ini adalah pembukaan oleh Ketua RW, Ketua RT, dan Ketua Panitia, titik koma, senam, jalan sehat, serta pembagian konsumsi PIN dan acara jalan sehat hari ini adalah pembukaan oleh Ketua RW, Ketua RT, dan Ketua Panitia, koma, senam, koma, jalan sehat, koma, serta pembagian konsumsi, koma, PIN, dan koma, DOR. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan yang lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang mati. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu, titik dua, bawa koper ini nak, Amir, titik lupa letakkan baik-baik. Penulisan huruf miring. Penyebab sering terjadinya kesalahan penulisan huruf miring adalah kelalaian, kurangnya pengetahuan tentang kaidah penulisan yang baik dan benar, harusnya ditulis miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya salah asuhan karangan Abdul Mois. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misal, posisinya di huruf miring, yang lainnya tidak. Kesalahan penulisan konsonan dan vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu adalah huruf mati atau lebih jelasnya huruf dalam alfabet selain huruf vokal. Huruf ini pada alfabet berjumlah 21 huruf. Huruf ini akan sulit disebut bila ada tulisan yang terdiri dari huruf ini saja, maka akan sulit dibaca. Selain itu, pengucapan huruf konsonan tanpa huruf vokal di antaranya juga akan sulit. Contoh kata yaitu menjadi resiko. Hakikat yang sebenarnya adalah hakikat menggunakan i. Dan detail yang benar adalah detail menggunakan a. Kata derajat yang benar adalah derajat menggunakan e. Kata pelat yang benar adalah pelat menggunakan e. Kata bur juga salah, yang benar adalah bor menggunakan o. Kata gerigi juga salah, yang benar dan kata sepele yang benar adalah sepele menggunakan e. Dan yang terakhir, kata tim yang benar adalah tim menggunakan